Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Rizia Putri dari kelas KM 104. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar komunikasi digital dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Adinda Arifiyah, SIKOM, MIKOM. Komunikasi, pengertian pesan dan tantangan. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi terjadi ketika ada pengirim atau komunikator, pesan, saluran, penerima atau komunikan, serta umpan balik. Sebagai contohnya, seorang mahasiswa berpidato di depan umum. Dua teman yang saling bertukar informasi melalui telepon. Seorang dosen menjelaskan materi kepada mahasiswa melalui aplikasi Zoom. Seseorang memberi isyarat tangan untuk tidak berbicara terlalu keras. Dan yang terakhir, saya mempublikasikan konten melalui media sosial, website, atau blog. Pesan komunikasi dapat dikategorikan dalam pesan verbal dan nonverbal. Pesan nonverbal yaitu pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, intonasi suara, postur tubuh, jarak, penampilan fisik, atau simbol-simbol tertentu. Fungsi dari pesan nonverbal antara lain: melengkapi, complementing, pesan verbal agar lebih jelas. Menegaskan assenting, bagian penting dari pesan verbal. Menggantikan substituting, pesan verbal, misalnya acungan jempol, untuk menunjukkan persetujuan. Mengatur, regulating, alur percakapan seperti anggukan untuk menunjukkan bahwa kita mengikuti pembicaraan. Yang terakhir adalah mengontradiksi pesan verbal jika tidak selaras. Pengaruh komunikasi nonverbal dalam proses pembelajaran jarak jauh atau kuliah online. Ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama ada dampak negatif, yaitu mengurangi kejelasan komunikasi, menurunkan keterlibatan dan keaktifan mahasiswa, menghambat pembentukan hubungan dan kedekatan antara dosen dan mahasiswa, meningkatkan risiko distraksi atau kehilangan fokus. Dampak positifnya, penggunaan emotikon atau reaksi di platform yang bervariasi, penggunaan virtual background untuk mencerminkan identitas, penulisan di chat sebagai bentuk kehadiran, dan yang terakhir adalah intonasi suara menjadi lebih dominan sebagai pengganti gestur. Kemudian komunikasi yang baik dan efektif merupakan sebuah proses penyampaian pesan dengan cara yang jelas, mudah dipahami, tepat sasaran, dan menghasilkan respon yang sesuai dengan tujuan komunikator. Dalam komunikasi yang efektif, informasi tidak hanya disampaikan tetapi juga dipahami dan ditindaklanjuti oleh penerima sesuai maksud awal. Komunikasi yang baik yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa yang sopan dan jelas, menghargai lawan bicara, memperhatikan etika dan norma, mempertimbangkan kondisi, situasi, dan emosi penerima. Kemudian komunikasi yang efektif yaitu komunikasi yang diterima dan dipahami sebagaimana maksud pengirim pesan, menghasilkan umpan balik, feedback yang tepat, mencapai tujuan komunikasi, misalnya memberi informasi, mengajak, mempengaruhi, atau menyelesaikan masalah. Kapan kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif? Yaitu dalam dunia pendidikan, belajar dan mengajar, saat bekerja dalam tim, saat menghadapi konflik atau perbedaan pendapat, ketika mengambil keputusan, dan dalam hubungan pribadi. Mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif? Alasannya, yang pertama agar pesan tersampaikan dengan jelas dan tidak disalahpahami, untuk membangun dan menjaga hubungan baik, untuk mempermudah kerjasama dan koordinasi, untuk mengatasi dan mencegah konflik, dan yang terakhir untuk menyampaikan emosi dan kebutuhan secara tepat. Tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Pertama, perbedaan persepsi atau latar belakang, seperti budaya, bahasa, dan pengetahuan. Yang kedua, kurangnya kemampuan mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, gangguan komunikasi secara teknis, emosional, dan lingkungan. Yang keempat, pesan nonverbal yang tidak selaras dengan pesan verbal. Yang terakhir, keterbatasan teknologi dalam komunikasi jarak jauh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran, agar kedepannya dapat menyampaikan informasi yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam komunikasi.